Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pertama, mengenal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berasal dari Bani Adi, yaitu suku yang terpandang sebagai suku yang mulia dan memiliki martabat yang tinggi di kalangan bangsa Arab. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lahir pada tahun 584 Masehi, 13 tahun lebih muda dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail bin Abdul Ujah. Ibunya bernama Hantamah binti Hisham. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu termasuk orang yang gagah berani, tegas, dan cerdas. Pada saat remaja, ia terkenal sebagai seorang pegulat yang perkasa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat halus tutur bahasanya dan sangat fasih dalam berbicara, sehingga ia sering diberi kepercayaan menjadi utusan Quraisy dalam perundingan dengan suku-suku lainnya. Kelebihannya inilah yang membuatnya semakin terkenal di kalangan bangsa Arab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ke dalam agama Islam pada tahun 616 Masehi. Kedua terpilihnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Pada tahun 634 Masehi, ketika pasukan muslim sedang bergerak melakukan perluasan dakwah Islam ke Syam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu jatuh sakit. Pada saat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq merasa dekat dengan ajalnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menunjuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menggantikannya. Namun sebelum menyampaikan ide dan gagasannya untuk menunjuk Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memanggil beberapa sahabat terkemuka seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Usaid bin Hudayr al-Ansari, Sa'id bin Ziyad, dan sahabat lain dari golongan Muhajirin dan Ansor untuk dimintai penilaian dan pertimbangan, dan akhirnya mereka menyetujui. Pada awal pemilihan tersebut ada yang keberatan di kalangan kaum muslimin, salah satunya adalah Tolha. Namun karena memang yang dianggap tepat sebagai khalifah pengganti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pengangkatan Umar mendapat persetujuan di kalangan kaum muslimin. Ketiga, kebijakan dan strategi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Adapun strateginya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bagaikan mutiara dalam Islam. Hal tersebut dikarenakan pada saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, wilayah dakwah Islam menjadi luas sampai ke Persia. Perluasan dakwah di Persia berlangsung dari tahun 1323 Hijriah. Waktu yang diperlukan pun sangat lama karena wilayah Persia sangat luas dan kekuatannya pun sangat besar. Peperangan terbesar dalam perluasan dakwah Islam di Persia terjadi pada tahun 21 Hijriah. Selain itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga melakukan kebijakan yang lain, antaranya sebagai berikut. A. Kebijakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam bidang ekonomi. Dalam rangka memajukan bidang ekonomi, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membentuk lembaga-lembaga kepentingan masyarakat. Lembaga-lembaga ini dibentuk dengan tujuan agar kehidupan rakyat menjadi damai dan sejahtera. Di antaranya, 1. Membentuk jawatan pos yang bertugas menyampaikan berita dari pusat pemerintahan di Madinah ke daerah-daerah kekuasaan Islam. Begitu juga sebaliknya. 2. Mendirikan Baitul Mal, yaitu untuk menyimpan kekayaan negara. 3. Mendirikan Diwan Al-Khuruj, yaitu suatu dewan yang mengurusi pajak tanah. 4. Mendirikan Diwan Al-Jun, yaitu suatu dewan yang mengurusi keuangan untuk militer. 5. Perbaikan jalan-jalan umum, terutama jalan yang ramai dilalui untuk para pedagang dan masyarakat umum. 6. Membentuk lembaga yang mengurusi untuk memberi santunan kepada anak yatim. Dan yang terakhir, memperbaiki masjid, yaitu Masjid Nabawi di Madinah, Masjidil Haram di Mekah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. B. Kebijakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam bidang pemerintahan. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di antaranya 1. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengembangkan wilayah dakwah Islam dan dikenal sebagai periode Futuhat al-Islamiyah. Secara berturut-turut dakwah Islam meluas ke Suriah, Persia, dan Mesir. 2. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membagi wilayah Islam menjadi beberapa wilayah provinsi. Di antaranya Mekah, Madinah, Syria, Jazirah Basrah, Kufah, Mesir, dan Palestina. 3. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membentuk lembaga-lembaga negara seperti Dewan Militer yang mengurusi keamanan negara dan Badan Permusyawaratan. 4. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membentuk Dewan Hakim yang bertugas untuk memutuskan perkara, baik di pemerintahan pusat maupun di daerah.
5. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menetapkan kalender Islam, yaitu menetapkan tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriyah, dihitung berdasarkan peredaran bulan dan dimulai pada saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Keempat, akhir hayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melaksanakan sholat subuh bersama kaum muslimin yang pada saat itu sedang melaksanakan ibadah haji di Makkah, tiba-tiba ia ditikam dengan belati beracun hingga berlumuran darah oleh seorang beragama Majusi yang tinggal di Romawi bernama Abu Lu'lu'ah Fairuz. Ia adalah seorang budak milikmu Al-Mughirah bin Syubah. Abu Lu'lu'ah Fairuz menikam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena dendam dan sakit hati karena Persia jatuh ke tangan umat Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lalu menyuruh Abdurrahman bin Auf menggantikannya menjadi imam sholat. Abdullah bin Auf berhasil menangkap Abu Lu'lu'ah